Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bil amal wal ikhlas liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustatafin fi kulli makan warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma amin. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan dari syarah Ibni Aqil ala Alfiyati Ibni Malik rahimahumullahu ta'ala. Wasalna ilal babi sadis wasalasin. Bab yang ke 36 ya. Al-babu sadisu wasalasun. Bab yang ke-36 at-ta'ajjubu. Ta'ajjub. Ta'ajjub. Takjub gitu ya. Takjub. Jadi masuk dalam bahasa Indonesia yaitu heran dengan pengagungan itu ya, akan sesuatu yang tidak mengetahui, yakni orang yang takjub itu sebabnya. Ala kulli hal, tapi itu bukan pembahasannya. Pembahasannya dalam sini adalah tentang sigoh ta'ajjub. Sigoh ta'ajjub ini ada dua yang kiasi. Adapun untuk menyatakan ketakjuban sendiri itu ada banyak ya. Ada yang tanpa rumus. Misalnya orang mengatakan subhanallah, itu juga bentuk ungkapan takjub ya. Subhanallah innal mu'min la yanjus misalnya. Juga bentuk ungkapan takjub dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua ini adalah sigoh ta'ajjub yang ada wazn atau rumusnya atau kiasi ya, dikiaskan untuk menyatakan ketakjuban. Fil bait Arabi wa sab'in ba'da arba'i mi'ah bi af'ala intik ba'dama ta'ajjuba. Dengan af'ala ucapkanlah setelah ma sebagai bentuk ketakjuban. Jadi dengan af'ala setelah ma. Jadi ma af'ala. Auji atau sebutkan atau datangkan ya, sebutkan bi af'il dengan af'il qabla majrurin bi ba, sebelum isim yang majrur dengan ba. Watil wa af'ala insibannah, dan yang mengikuti atau yang datang setelah af'ala insibannah, nasabkanlah ia. Ka seperti ma'aufa khalilaina, betapa
Aufa itu apa Mas? Aufa wah. Wafa itu memenuhi ya, memenuhi amanah itu Pak ya. Betapa amanahnya khalilaina, dua kawan kita ya. Amanah dalam memenuhi janji atau yang lainnya. Wa asdik bihima, dan seperti juga asdik bihima. Yeah. Jadi dalam dua bait ini Ibnu Malik menyebutkan sighah ta'ajub ya, dua, yaitu dengan af'ala yang sebelumnya ma af'ala. Kemudian yang mengikuti af'ala insibannah, nasobkan. Auji bi af'il qabla majrurin biba, atau sebutkan dengan af'il sebelum majrur dengan ba. Setelah af'il tentu enggak dijelaskan karena sudah jelas, yaitu ba dan majrurnya. Misalnya kita mengatakan betapa bagusnya langit. Kita mengatakan ma ahsanas samaa. Ma ahsanas samaa ya. Betapa bagusnya langit itu ya. Ini ma af'ala ya, rumusnya al muta'ajjab bihi. Setelah af'ala insibannah, dinasobkan. Kita mengatakan ma ahsanas sama ya. Betapa bagusnya langit ya. Bukan ma ahsanu sama. Kalau ma ahsanu sama itu nanti jadi nujumuha begitu ya. Apa yang paling bagus dari langit itu. Ma ahsanas sama. Sebagaimana diriwayatkan bahwa putrinya Abul Aswad Ad-Du'ali mengatakan ma ahsanus sama. Abul Aswad menjawab nujumuha ya, bintang-bintang ya, tapi putrinya mengatakan saya tidak maksud begitu, saya maksud itu takjub akan bagusnya langit. Terus diajari kalau gitu katakanlah ma ahsanas sama, jangan ma ahsanu sama ya. Ma ahsanas sama ya. Ini sighah ta'ajjub, rumusnya adalah ma, kemudian af'ala, kemudian setelahnya isim mansub. Misalnya kutilal insanu ma akfaroh. Ma akfarohu. Hu adalah domir mansub ya. Misalnya lagi fama asbarohum. Apa lanjutannya Mas? Alan nar. Fama asbarohum. Asbarohum. Hum adalah domir mansub ya. Itu rumus yang pertama. Atau rumus af'il. Af'il setelah itu bi. Setelah bi adalah isim majrur ya. Misalnya apa namanya? Ahsin bi zaidin. Ahsin bi zaidin. Artinya betapa bagusnya Zaid. Ini juga betapa bagusnya langit untuk menunjukkan ketakjuban. Misalnya itu asmi bihim ya. Asmi bihim. Him domir majrur. Asmi bihim ya. Betapa tajamnya pendengaran mereka ya. Itu rumus ta'ajub. Saya ulangi, bi'af'ala intik ba'dama ta'ajuba. Dengan af'ala ucapkanlah, yakni setelah ma. Af'ala setelah ma. Ucapkanlah sebagai bentuk ketakjuban. Auji atau datangkanlah bi'af'il, dengan af'il, yaitu rumus af'il. Qabla majrurin biba, sebelum isim yang majrur dengan ba. Watil wa af'ala insibannah, dan setelah af'ala itu nasobkanlah. Setelah bi tentu majrur ya, tidak perlu dijelaskan.
Ma'aufa, seperti ma'aufa, betapa amanahnya itu ya. Apa kata lain dalam bahasa Indonesia? Wafa. Ya. Betapa amanahnya dua kawan kita. Wa asdik bihima, dan betapa jujurnya mereka berdua. Betapa jujurnya mereka berdua. Qra' Mas Frendi, lita'ajubi. Lita'ajubi sigotani ihdahuma ma'af'alahu wa thaniyatu af'al bihi. Ya. Wa ilaihima syarul musannifu bil baitil awali ay intik bi af'ala ba'dama lita'ajubi. Lahu ma ahsana zaidan wa ma aufa khalilaina. Untuk ta'ajub Memiliki ya, ta'ajub memiliki dua sigoh. Salah satu keduanya ma'afa'alahu. Ya, hu ini maksudnya mansub ya, bisa domir, bisa isim dohir. Domir juga tidak terbatas hu, bisa huma ya, bisa hum. Nah, dan yang kedua af'al bihi. Dan pada keduanya musannif, ya kepada keduanya. Dan kepada keduanya musannif mensyaratkan di dalam bait yang pertama, yakni ucapkanlah dengan af'ala setelah ma untuk ta'ajub. Contoh ma'asana zaidan wa ma aufa khalilaina. Diartikan betapa bagusnya Zaid dan betapa amanahnya kedua kawan kita. Auji'a bi af'il qabla majrurin biba nahwu asin bi zaidani wa asdik bihima. Atau disebutkan dengan af'il sebelum majrur dengan ba. Contoh ahsin bi zaidani, betapa bagusnya Zaid itu, dan betapa jujurnya mereka berdua. Sebelum dilanjutkan, yang pertama bahwa sigoh itu adalah sigoh yang disebutkan oleh orang Arab ya. Orang Arab menggunakan sigoh itu untuk menyatakan ketakjuban. Ya, ini yang kiasi ya. Para ulama meneliti ternyata ada dua bentuk yang kiasi, dikiaskan, yaitu ma af'ala dan af'il bi. Kemudian setelah itu para ahli nahwu mencoba menyebutkan alasan dengan menjelaskan i'rabnya ya. Tetapi jangan sampai gitu ya, dengan i'rab itu nanti menghilangkan esensi dari makna ta'ajub. Ala kulli hal, sigohnya sudah jadi ya, maknanya sudah maklum. Adapun asal usul maupun i'rabnya itu tidak mempengaruhi itu ya, tidak mempengaruhi makna maupun sigoh. Lanjut Mas. Maka fama mubtada'un wa hiya nakiratun tamatun 'inda sibawaihi wa asana fi'lu madin fa'iluhu dhamirun mustatirun a'idun 'alama wa zaidan maf'ulu ahsana wa jumlatu khabaru an ma ya takdiru syai'un ahsana zaidan ay ja'alahu hasanan wa kadzalika ma'aufa khalilaina. Maka ma adalah mubtada dan ia nakirah tam menurut Sibawai. Nakirah tamah ya, ini tidak memerlukan qaid ya, tidak memerlukan qaid. Terus dan asana adalah fi'il madhi, fa'ilnya dalam dhamir mustatir yang kembali pada ma. Dan Zaid adalah maf'ul ahsana. Dan jumlah khabar dari ma, dan jumlah itu adalah khabar dari ma, dan takdirnya
syai'un ahsana zaidan. Ya, sesuatu telah bagus Zaid. Ya, yakni menjadikannya bagus. Ya, syai'un adalah nakirah. Tapi dia sebagai mubtada atau ma maksudnya ya. Ma nakirah tamah. Nakirah sebagai mubtada. Di antaranya yang membolehkan adalah dia mengandung makna ta'ajub. Boleh jadi mubtada. Yaitu i'rabnya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Aqil di sini. Terus. Dan demikian juga ma'aufa khalilaina. Ma'aufa khalilaina. Jadi misalnya ma ahsana zaidan. Ma mubtada, ahsana fi'il fa'il. Fa'ilnya dhamir mustatir, zaidan maf'ul bih, dan jumlah dari ahsana zaidan khobar untuk ma ya. Jumlah ismiyah mubtada khobar. Terus wa amma af'il fa fi'lu amrin wa ma'nahu at-ta'ajubu lal amru fa'iluhu majruru bil ba'i wal ba'u zaidatun. Dan adapun af'il maka fi'il amr dan maknanya adalah ta'ajub, bukan perintah. Dan fa'ilnya adalah majrur dengan ba, dan ba adalah tambahan ya. Ini i'rab menurut siapa? Ibnu Aqil di sini ya. Af'il adalah fi'il amr. Af'il fi'il amr. Tapi maknanya ta'ajub, bukan bermakna perintah. Fa'ilnya yang majrur dengan ba itu. Gimana maksudnya? Kalau misalnya ahsin bi zaidin. Ahsin bi zaidin. Ahsin fi'il amr, tapi maknanya ta'ajub, bukan perintah untuk menyatakan kebagusan Zaid. Kalau perintah kan itu menyatakan kebagusan Zaid, perintah untuk menyatakan kebagusan Zaid. Kalau itu amr, tapi maknanya adalah ta'ajub. Kemudian fa'ilnya dimajrurkan dengan ba tambahan supaya lebih elok gitu ya. Nah, ada pula yang mengatakan af'il adalah fi'il madhi tapi dibuat seperti fi'il amr. Wallahu a'lam. Lagi Mas. Wasutilla ala fi'liyati af'ala. Wasutilla ala fi'liyati af'ala biluzumi nunil wiqayati lahu idza tasolat bihi yaul mutakallimi nahu ma afqarani ila afillah wa ala fi'liyati af'il bidukhuli nunit tauqiti alaihi. Sudah Mas. Dan jadikan dalil. Jadikan dalil untuk fi'liyahnya af'ala, yakni untuk bukti bahwa af'ala itu adalah fi'il ya. Dalilnya apa? Dengan tetapnya nun wiqayah padanya apabila bersambung dengannya ya mutakalim. Apabila bersambung dengan ya mutakalim harus dikasih nun. Maka ini menunjukkan sebagai ciri bahwa af'ala itu adalah fi'il, bukan isim ya. Contoh, betapa butuhnya aku kepada ampunan Allah. Afqarani, ma afqarani. Afqara ini termasuk syad begitu. Karena dari fi'il yang lebih dari 3 huruf. Afqara fi'il asalnya adalah iftaqara, butuh, betapa butuhnya aku kepada ampunan Allah. Di sini syahidnya adalah afqarani, ada nunnya. Terus dan untuk fi'liyahnya af'il, yakni bukti bahwa af'il adalah fi'il dengan masuknya nun taukid atasnya. Gantian Mas Alvin.
fi qawlihi wa mustabdilin min ba'di ghadba suraymatan fahri bihi min tuli faqrin wa ahriya arada wa ahriyan binuni tawqidil khafifati fa abdala alifan fil waqfi. Pada ucapan seorang penyair, betapa banyak orang yang menginginkan ganti dari 100 unta, dari beberapa unta, maka pantaslah dia dengan namanya kefakiran dan sungguh benar-benar pantas. Wa mustabdilin, dan mengganti atau menukar setelah ghadbah, yakni sekitar 100 unta, sorimah ini sekitar 30-an unta. Fa akhri bihi ini adalah sigoh ta'ajub, maka betapa pantasnya ia ya, min tuli fakrin, dari lamanya kefakiran, panjangnya kefakiran. Wa akhriyan, asalnya adalah wa akhriyan pakai nun, wa akhriya. Di sini syahidnya pada kata terakhir, yaitu wa akhriya. Dan sungguh betapa pantasnya, yakni ia, wa akhriyan bihi. Ini dalil bahwa af'il juga fi'il. Sudah diartikan, Mas? Dia memaksudkan wahrian dengan nun taukid yang khafifah, lalu dia menggantinya dengan alif pada waqaf. Ya, jadi nun taukid khafifah diganti alif. Dalam surah Yusuf itu apa? Wala ilam yaf'al ma amuru layus jananna wala yakunan minasagirin, wala yakunam minasagirin ya. Oke, lanjut Mas. Wa asyara bi qawlihi watil wa af'ala ila anna taliya af'ala yunsabu li kaunihi maf'ulan nahwu ma'aufa khalilaina. Dan beliau mengisyaratkan dengan ucapan beliau watil wa af'ala, dan yang mengikuti af'ala mengisyaratkan kepada bahasanya yang datang setelah af'ala dia dinasabkan karena keberadaannya sebagai maf'ul. Contohnya ma'aufa khalilaina, betapa manahnya dua kawan kita. Summa masalah bi qawlihi wasdiq bihima lisigati tsaniyati. Kemudian beliau memberi contoh dengan ucapan beliau wasdiq bihima, dan betapa jujur keduanya untuk sigoh yang kedua. Terus wa amma qaddamnahu min annama nakiratun tamatun huwa sahihu wal jumlatu lati ba'daha khabarun anha wa taqdiru syai'un ahsana zaidan ay ja'alahu hasanan. Dan apa yang telah kami paparkan berupa bahasanya ma adalah nakirah tamah, ini adalah pendapat yang benar. Sedangkan jumlah yang ada setelahnya adalah khabar untuk ma nakirah tamah tersebut. Dan perkiraannya adalah syai'un ahsana zaidan, sesuatu yang menjadikan bagus si Zaid. Sesuatu yang menjadikan bagus si Zaid, memperbagus si Zaid. Telah Mas ya, sesuatu telah menjadikan bagus Zaid gitu. Sesuatu telah menjadikan bagus si Zaid, yakni ja'alahu hasanan, menjadikan dia bagus. Ya, jadi bukan sifat ya, aksana bukan sifat, walaupun syai'un nakirah ya, tapi khobar. Karena syai'un mengganti ma di sini ya, nakirah tamah. Lanjut. Wadhabal akhfashu ila annaha mausulatun wal jumlatu allati ba'daha silatuha wal khabaru mahdhufun wa taqdiru alladhi ahsana zaidan syai'un azimun.
Sedangkan Al-Akhwas berpendapat bahwasanya ma itu adalah ma mausulah dan jumlah yang setelahnya adalah silahnya. Sedangkan khobarnya itu dihapus dan perkiraannya adalah Ya, itu sebagaimana yang antum terjemahkan tadi ya. Itu pendapat Akhwas ya. alladzi ahsana Zaidan syai'un azimun, yang telah menjadikan bagus di Zaid itu sesuatu yang besar. Nah. Dhahaba Wa dhahaba ba'dhum ila anha istifhamiyatun wal jumlatu allati ba'daha khabarun anha wa taqdiru ayu syai'in ahsana Zaidan. Sedangkan sebagian mereka berpendapat bahwasanya ma itu adalah istifhamiyah dan jumlah setelahnya adalah khabar untuknya dan perkiraannya adalah ayu syai'in ahsana Zaidan, sesuatu apakah yang telah menjadikan Zaid itu bagus. ya, tapi ini bukan pertanyaan tapi bermakna takjub gitu ya. Ya, terus Wa dhahaba ba'dhum ila anha nakiratun mausufatun wal jumlatu allati ba'daha sifatun laha wal khabaru mahdhufun wa taqdiru syai'un ahsana Zaidan azimun. Sedangkan sebagian mereka telah berpendapat bahwasanya ma itu adalah nakirah mausufah dan jumlah yang ada setelahnya adalah sifat untuknya. Sedangkan khabarnya itu dihapus dan perkiraannya adalah syai'un ahsana Zaidan azimun, sesuatu yang telah menjadikan bagus di Zaid itu adalah sesuatu yang besar. Ye, 6. Itu perkiraan-perkiraan semuanya ya. Sebagaimana kita katakan tadi bahwa orang Arab telah menjadikan sigoh itu untuk menyatakan ta'ajub. Jadi sigohnya sudah ada, maknanya sudah maklum, i'rab tidak mempengaruhi. Cuma i'rab ini menjelaskan asalnya saja ya. Menjelaskan asal, tetapi kalau sudah dirubah menjadi sesuatu yang baku ya sudah tidak bisa dikembalikan kepada makna asal persis, tapi itu untuk makna ta'ajub khusus ya. Bisa dipahami ya. Walaupun ada perbedaan i'rab dari asal usulnya bagaimana, tapi sigohnya seperti itu sudah. Maknanya yang maklum dan diketahui untuk menyatakan ketakjuban. Oke. Karena bisa jadi nanti kalau dikembalikan ke i'rabnya maknanya ya bisa berkurang. Nah, kemudian beliau mulai masuk kepada hukum-hukum ketentuan masalah ta'ajub ini. Al-baitu sadisu wa sab'una ba'da arba'imi'ah wa hatfa ma minhu ta'ajjabta istabih. Hatfa maf'ul ya, istabih fi'ilnya. Dan bolehkanlah dihapus apa yang engkau takjub darinya. Takjub darinya. Oke, kalau misalnya ma'af'ala kemudian ini domirhu lah ya, maka misalnya ini ya, ma'aksana sama'a. Sama'a ini disebut al muta'ajjab minhu. Al muta'ajjab minhu. Nah, rumusnya af'ala ini atau ahsana misalnya, af'ala itu disebut al muta'ajjab bihi ya. Disebut apa? Disebut al muta'ajjab bihi. Al muta'ajjab bihi maksudnya yang digunakan untuk mengungkapkan ta'ajub. Al muta'ajjab minhu yakni yang ditakjubi ya, paham? Nah, al muta'ajjab bihi, al muta'ajjab minhu. Beliau mengatakan dihapus atau menghapus apa yang engkau takjub darinya, muta'ajjab minhu, istabih, bolehkan. Boleh dihapus. Takjub pada apa enggak disebutkan, tapi boleh, tapi dengan syarat ingkana indal hatfi maknahu yadih. Apabila ya, pada penghapusan itu maknanya jelas, yakni maknanya jelas pada penghapusan itu, yakni walaupun dihapus makna jelas, maka boleh dihapus. Kama sayatin insyaallah wa warada fil Qur'anil Karim. Gantian Ustaz Talha. Ya juzu. Ya juzu hadful al-muta'ajjabu minhu wa huwa al-mansubu ba'da af'ali Af'ala ya.
ba'da af'ala wal majruru Bil bil ba'i ba'i ba'da af'il. af'il Ya. idza dalla alaihi dalilun. Ya. Dan diperbolehkan untuk menghapus al-muta'ajjab minhu, yaitu ya yang mansub setelah af'ala af'al, dan yang majrur dengan ba dengan ba ya. setelah af'il. Paham ya? Al-muta'ajjab minhu pada contoh kita misalnya ma ahsana sama'a, asama'a muta'ajjab minhu, ya ini yang ditakjubi. Pada contoh yang ini adalah zaidin, ahsin bi zaidin ya. Yaitu yang mansub setelah af'ala atau yang majrur dengan ba setelah af'il. Itu muta'ajjab minhu. Oke. Boleh dihapus. Apabila menunjukkan sesuatu terhadapnya. Apabila ada petunjuk yang menunjukkan padanya. Ini menurut yang disebutkan Ibnu Aqil di sini. Dan Ibnu Malik menyebutkan syaratnya yang yaitu kalau maknanya jelas. Sebagian mengatakan kalau muta'ajjab minhu itu berulang. Sebagaimana dalam ayat yang mulia, asmi bihim wa absir bihim ya. Itu karena diulang. Dan kalau enggak diulang kok dihapus itu syad. Menurut yang berpendapat itu ya. Jadi intinya syaratnya menurut Ibnu Malik kalau maknanya jelas boleh dihapus walaupun enggak ada pengulangan. Begitu juga Ibnu Aqil ya. Kalau ada petunjuk yang menunjukkan itu maka boleh dihapus ya. Walaupun enggak ada pengulangan misalnya ya. Tapi sebagian mengatakan kalau itu diulang. Lanjut Ustaz. Misalul awal qauluhu ara'u ma'amrin dima'aha dam'uha ara'u ma'amrin dam'uha qad tahaddara buka'an ala amrin wa makana asbara. Ya, wa makana asbara yakni at-takdiru wa makana asbaraha. Ha, ada ha ya. Fakhudifa ad-dhamiru wa huwa maf'ulu af'ala lidalalati alayhi bima taqaddama. Wa mithalu tsani qauluhu ta'ala asmi' bihim wa absir, surah Maryam. Wa taqdiru wallahu a'lam wa absir bihim. Fakhudifa bihim lidalalati ma qablahu alayhi. Naam. Diartikan dulu Ustaz. Diartikan dulu ya. Contoh yang pertama adalah perkataannya, aku melihat Ammu Amrin, air matanya telah menetes ya, menetes atau bercucuran gitu ya, cucuran menangis terhadap Amrin. Ya, ini atas Amr ya, ini atas musibah yang menimpa Amr, wallahu alam mungkin kematian atau yang lainnya. Dan betapa sabarnya dia. Karena adalah tambahan ya. Karena ini adalah tambahan. Dan takdirnya dan betapa sabarnya dia. Ya, wama asbaroha. Kalau di situ ada baitnya enggak ada. Makana asbaro, yakni asbaroha. Betapa sabarnya yakni iya. Nah, terus maka dihapus dhamir yaitu maf'ul af'al. Maf'ul untuk af'ala ya. Asbaroha. Yang menunjukkan kepadanya dikarenakan telah menunjukkan kepadanya dengan apa yang sudah berlalu. Ya, telah berlalu. Yakni telah berlalu yakni di awal bait. Amr dam'aha itu ya. Terus. Dan misal yang kedua adalah firman Allah Ta'ala asmi bihim wa absir, dengarkan. Lah asmi. Untuk menyatakan betapa tajamnya pendengaran mereka dan betapa kuatnya penglihatan, yakni merekanya dihapus ya. Ini menunjukkan takjub. Terus dan takdirnya wallahu alam wa absir bihim. Ya, dan betapa tajamnya pendengaran mereka. Penglihatan. Dan betapa kuat penglihatan mereka. Maka dihapus kata bihim karena menunjukkan apa yang telah sebelumnya atasnya ya, lidalalati maqablahu alaihi. Dalalati maqablahu ini
mudhof kepada fa'il ya, dalalati mudhof ma mudhof ilaih ya. Karena yang sebelumnya telah menunjukkan atasnya ya. Nah, lanjut Ustaz. Wa qaulu dan qaulu syair fadzalika in yalqa almaniyata yalqaha hamidan wa in yastaghni yauman fa'ajdir. Nah, fa'ajdir. Fadzalika yalqa majzum karena syarat ya in. Maknanya yalqaha juga majzum. Fadzalika maka dia gitu ya, atau orang itu, atau demikian itu, orang itu ya. Iyalqal maniyata, jika dia menemui kematian, maka yalqaha hamidan, dia menemuinya dalam keadaan terpuji. Wa iyastaghni yauman, dan jika dia menjadi kaya pada suatu hari, fa'ajdir, maka betapa pantasnya, yakni fa'ajdir bihi, yakni betapa pantasnya dia. Allah alam, ini tentang orang yang katakanlah sederhana gitu, atau tergolong kurang mampu tapi cita-citanya tinggi ya. Dia dalam mengejar cita-citanya, kalau dia mati belum sampai teraih apa yang dia inginkan, maka dia mati dalam keadaan terpuji. Tapi suatu saat dia berhasil kaya, maka memang pantas karena dia semangat gitu. 6 kurang lebih itu. 6. Lanjut Ustaz. Ai fa'ajdir bihi fahudifa al-muta'ajjabu minhu ba'da af'il wa in lam yakun ma'tufan ala af'il ala af'il mislihi ya, wa huwa syadun. Ya, wa huwa syad, ini menurut Ibnu Aqil di sini. Maksudnya maka pantas dengannya. Ya, betapa pantasnya, iya. Betapa pantasnya dia. Ya, bi zaidah ya, tadi disebutkan bi zaidah. Betapa pantasnya ya. Terus maka dihapusnya al-muta'ajjab minhu setelah af'il, dan walaupun tidak atof, walaupun tidak atof atas af'il semisalnya ya, beda dengan ayat. Kalau ayat tadi kan atof asmi kemudian abzir atof kepada asmi. Kalau ini enggak ada atofnya, fa'ajdir ya. Maka Ibnu Aqil mengatakan bahwa syadun ya. Yang demikian itu syad ya, syad, karena enggak ada yang maktufnya. Kemudian bait yang berikutnya al baitu sabi wa sab'un ba'da arba'imi'ah. Wa fi kilal fi'laini kidman lazima. Dan pada kedua fi'il itu, kedua fi'il yakni af'ala dan af'il ya, bentuk kidman lazima. Para pensarah Alfiyah berbeda di dalam mensarah apa maksud kata kidma ini ya. Dan di sini Ibnu Aqil tidak menyebutkan apa makna kidma ini ya. Kalau lazima jelas ya, lazim ya. Ada yang mengatakan kidma maksudnya di depan, yakni dua fi'il itu harus di depan, tidak boleh setelah muta'ajjab minhu. Artinya dia harus di depan, muta'ajjab minhu harus di belakang. Ini di antara pensarah ada yang menafsirkan begitu. Tapi sarah ini ada semisal kekurangan, karena untuk masalah itu nanti Ibnu Malik akan menyebutkan di bait tersendiri. Jadi tidak mungkin beliau mengulang-ulang ya. Nah, ada yang mengatakan kidman lazima. Kidman maksudnya kodim, pada zaman yang lampau. Sebagaimana disebutkan ini di apa namanya, terangan bait itu, kidman dorfun muta'alliqun bi lazima. Ini mantan kidman maksudnya adalah pada masa yang lampau, yakni sejak kaidah ini begitu, sejak dulu dua fiil ini lazima yakni lazim ya. Fiil ini lazim. Mana lazim? Lazimnya tidak mutasharif. Sekarang misalnya ya, kalau tadi Ibnu Aqil berpendapat ma af'alahu,
af'alahu. Tentu ini nyambung ya. Nah ini af'ala fi'il madhi. Maka untuk sighah ta'ajjub itu ya fi'il madhi saja ini. Tidak bisa fi'il mudhari'nya, ya gitu ya. Begitu juga kalau af'il bihi. Af'il bihi. Menurut Ibnu Malik tadi apa? Fi'il amr, ya fi'il amr saja. Tidak fi'il madhi atau mudhari'nya. Artinya rumusnya ini, tidak mutasarrif. Nah, maksudnya lazim. Man'u tasarrufin atau lazima fi'il madhi ya. I'rab juga beda-beda ini loh. Kalau di sini menurut saya Muhyiddin lazima fi'il madhi fa'ilnya adalah kata man'u. Man'u tasarrufin ya. Terlarang mutasarrifnya bihukmin khutima dengan hukum yang telah ditetapkan. Ala kulli hal bait ini menjelaskan fi'il ta'ajjub itu jamid. Artinya bukan mutasarrif. Tidak ada fi'il mudhari'nya ya. Tidak boleh pakai fi'il mudhari' untuk menyatakan ketakjuban dengan qiyasi. Nah, lanjut Ustaz. La yatasarrafu fi'il al-ta'ajjubi bal yalzamu kullun minhuma tariqatan wahidatan fala yasta'milu min af'al ghairu madhi fala yusta'malu min af'ala ghairal madhi wala min af'il ghairal amri qala al-musannifu wa hadha mimma la khilafa fihi. Dan tidaklah fi'il ta'ajjub itu mutasarrif. Ya, fi'la yakni musanna ya. Tidaklah mutasarrif dua fi'il ta'ajjub. Nah, bahkan lazim setiap daripadanya jalan yang satu. Ya, bahkan masing-masing dari keduanya itu menetapi satu bentuk, satu jalan. Nah, terus maka tidaklah digunakan dari af'al kecuali fi'il madhi dan dari af'il kecuali fi'il amr. Ya. Berkata penulis, dan ini termasuk yang tidak ada khilaf di dalamnya. Ya, tidak ada dalamnya. Dan bait yang berikutnya tentang asal usul gitu ya, fi'il ta'ajjub yang bisa dibuat fi'il ta'ajjub. Karena tidak semua bisa dibuat, tidak semua fi'il ada ta'ajjubnya. Qala rahimahullah ta'ala fil baiti asamin wa sab'in ba'da arba'imi'ah wasukhuma, dan bentuklah yakni buatlah keduanya min di salasin dari fi'il sulasi. Yang pertama surrifa yang mutasarrif, qabili fadlin yang qabili itu memungkinkan adanya perbandingan keutamaan ya gitu ya, memungkinkan adanya perbandingan keutamaan. Ya, 3. Tam ghairi dzintifa, bukan yang nafi ya, bukan yang nafi, ini 5. Kemudian masih ada 2 syarat lagi, wa ghairi dzi wasfin yudahi ashala, dan tidak memiliki wasfun yang menyamai rumus ashala. Kalau menyamai rumus ashala nanti sama dengan sighah ta'ajjubnya. Ashala ini af'ala ya. Wa ghairi salikin sabila fu'ila, ini syarat yang ke-7, dan tidak dia menempuh jalan fu'ila, artinya bukan fi'il yang majhul ya. Fu'ila ini bentuk majhul. Adapun kata ashala di situ ya, ada ashala. Ashala itu adalah orang yang hitam matanya itu kebiruan. Apa Mas? Matanya biru ya, matanya kebiruan. Kan sing bola mata kan hitam, tapi itu bola matanya kebiruan. Itu namanya ashala. Ashalu lah ya, kan mudzakkar ashalu. Manasnya syahlau. Jadi yang tidak
punya sifat musabahah dengan isim fa'il af'ala yang muannasnya fa'la'u. Tidak memiliki ini ya. Kalau memiliki ini tidak bisa dibuat ta'ajub fi'ilnya. Itu syaratnya. Wasukhuma, dan bentuklah keduanya mindi sulasin, dari fi'il sulasi. Syarat yang pertama, surifa mutasarrif, qabili fadlin, memungkinkan untuk adanya perbedaan tingkat. Perbedaan tingkat misalnya gini, bagus itu kan ada tingkatannya, tingkatan jayyid jidan atau jayyid dan nasai, kan ada tingkatannya, itu seperti itu. Kemudian tam, bukan fi'il nakis, ghairi dintifa, bukan nafi ya, bukan fi'il nafi. Wa ghairi dhi wasfin yudahi ashala, dan bukan atau tidak memiliki sifat yang menyaingi rumus ashala ya. Af'alu yang muannasnya fa'la'u. Wa ghairi salikin sabila fu'ila, dan tidak dia menempuh metode fu'ilarnya, bukan fi'il yang majhul. Kalau majhul nanti jadi iltibas dengan maklum. Nggih, insyaallah akan dijelaskan satu persatu syarat ini. Krok Mas Andika gantian ya. Yustarotu. Yushtaratu fil fi'il ladzi yusabu minhu fi'lal ta'ajubi syurutun sab'atun. Mensyaratkan di dalam fi'il yang dibentuk darinya dua fi'il ta'ajub, syaratnya ada 7 syarat itu ya, atau syarat-syarat yang 7. Ahaduha ayyakuna sulasiyan fala yubnayani ya asantum yubnayani mimma zada alaihi nahu takhroja wan talaqa wa wastakhroja ya. Yang pertama bahwasanya berupa fi'il sulasi ya, ia adalah sulasi gitu ya. Maka keduanya tidak dibentuk dari apa yang ditambahkan atasnya. Lah, zada alaihi ini lebih Mas ya, lebih darinya ya. Lebih dari apa Mas? 3 asantum. Hi kembali kepada sulasi ya. Fala yubnayani mimma zada alaihi. Zada alaihi ini lebih darinya ya. Tidak dibentuk dari yang lebih dari sulasi. Contoh? Dakhroja. Mana dakhroja? Dakhroja itu menggelindingkan gitu ya. Intolaqa, bertolak dan ikhtakhroja, mengeluarkan atau mencabut ya, mencabut ya, tidak dibentuk dari fi'il yang lebih dari sulasi. Terus asani ayyakuna mutasarrifan wala yubnayani min fi'lin ghairi mutasarrifin kani'ma wa bi'sa wa asa wa laisa. Yang kedua berupa fi'il mutasarrif, maka keduanya tidak dibangun dari fi'il yang selain mutasarrif seperti nikma dan bi'sa dan asa dan laisa. Ya, salisu ayyakuna ma'nahu qabilan lil mufadolati fala yubnayani min mata wa faniya wa nahwuhuma idza la maziyata fihima li syai'in ala syai'in. Yang ketiga maknanya menerima untuk perbandingan. Ya, ini satu fi'il perbandingan. Maksudnya kalau pelakunya itu lebih dari satu, nanti ada perbandingan tingkatan. Maksudnya gitu ya, mufadolah, perbandingan tingkatan. Maka keduanya tidak dibentuk dari fi'il mata dan fi'il fania. Contoh dari keduanya. Dan semisal keduanya. Ya, apa mana mata? Mata apa? Meninggal ya, meninggal. Misalnya ada 10 orang, meninggal semua.
Kan enggak dikatakan ini lebih mati daripada ini ya, ini lebih mati daripada ini, kan enggak ya. Berbeda kalau ada 10 orang sama-sama dermawan, nanti bisa, oh ini lebih dermawan daripada yang ini ya, ini lebih dermawan daripada yang itu, paham? Nah, tapi kalau mati kan enggak dikatakan ini lebih mati dari ini, kan enggak bisa ya. Fania juga, mau Fania? Fana, hah? Apa mas? Binasa ya Fania. Goriko misalnya, apa goriko itu? Kelelep ya, kelelep ya. Tapi kalau dalam misalnya lebih dalam, tapi paham ya mas ya? Itu maknanya, itu maksudnya. Yang ketiga, itla maziyata, karena tidak ada keistimewaan atau kelebihan. Karena tidak ada kelebihan di dalam keduanya untuk sesuatu atas sesuatu. Ya, untuk sesuatu atas sesuatu yang lain yang sama-sama mati misalnya, atau sama-sama fana, nggak ada perbedaan ya, podo gitu. Tidak dibentuk darinya fi'il ta'ajjub. Terus Ar-rabi'u ayyakuna taman wahturiza bidzalika minal af'ali an-naqisati nahwu kana wa akhawatiha fala taqulu ma'akwana zaidan qa'iman wa ajazahul kufiyuna. Yeah. Yang keempat berupa fi'il tam selain nakis dan keluar dan dibatasi dengan hal itu dari fi'il yang nakis. Contohnya kana dan saudari-saudarinya, maka tidak engkau katakan ma'akwana zaidan qa'iman. Ya, akwana untuk apa? Ta'ajub tidak bisa. Dan membolehkannya ulama Kufah. Yeah. Terus al-khamisu an la yakuna manfiyan wahturiza bidzalika minal manfi luzuman nahwu ma'aja fulanun bid-dawa'i ay mantafa'a bihi au jawazan nahwu ma darabtu zaidan. Yeah. Yang kelima dia bukan berupa manfi, yeah. Manfi, dan dibatasi dengan hal itu dari yang negatif secara lazim. Contohnya ma'aja fulanun bidawai, tidak bermanfaat, tidak mendapatkan manfaat bulan dengan obat itu ya, ini manfaat. Ini lazim artinya kata aja memang digunakan untuk negatif ya, ma aja ya, itu lazim atau yakni sudah atau aima ya, au jawazan. Oh ya, au sama artinya ya tadi mas. Ay mantafawi, tidak bermanfaat, tidak mendapat manfaat dengannya. Atau boleh. Ya, ini secara boleh. Contoh ma darabtu zaidan. Apa artinya? Tidaklah aku tidak memukul Zaid. Ya, ini maksudnya gini mas ya. Kalau ma darabtu zaidan, ma darabtu itu tidak mesti ya. Bisa saja darabtu tidak pakai ma, paham? Darabtu boleh pakai ma, boleh tidak kan. Tapi kalau aja tadi dia mesti pakai ma, selalu negatif ya. Itu maksudnya gitu, luzuman, lazim negatif. Kalau ini boleh negatif, boleh pula positif. Oke, gantian dulu Mas Bayu. Asadisu alla yakunal wasfu minhu ala af'il ala af'ala Waktu riza bidzalika minal af'ali adalati alal alwani ka sawida fahuwa sawida aswadu ya, aswadu af'alu wa khamira fahuwa ahmaru wal uyubi ka khawila fi'il madhi ya, ka khawila fahuwa
Ahwalu. ahwalu Ahwalu adalah sifat ya. Ahwalu, aswadu. Terus wa awi ro fahuwa a'waru ya akwaru. fala taqulu ma aswadahu wala ma ahmarahu wala ma ahwalahu wala ma a'warahu wala a'wirabi Wala akwir bihi. wala wir bihi wala ahwil bihi. Iya. Yang keenam, bukan berupa tidak ada sifat darinya atas wazn af'alu. af'alu Ya. dan dibatasi dengan demikian dari Fiil yang menunjukkan atas warna-warna. Seperti hitam, seperti Kak Sawida, maka ia hitam. Aswadu. Paham Mas? Artinya sigo ta'ajub tidak dibuat dari fiil yang menunjukkan warna, dibuat dari fiil sawida. Alasannya kenapa? Karena fiil sawida nanti ada sifat yang rumusnya af'alu. Paham ya? Sawida sifat musabahnya rumusnya af'alu, aswadu. Maka sawida tidak dibuat menjadi apa? Ta'ajub. Paham? Tidak dikatakan ma aswadahu sebagaimana nanti. Nah, terus dan hamiro maka dia ahmaru, merah. Terus dan uyubi yakni ataf kepada alwani, yakni tidak dari fiil-fiil yang menunjukkan aib. Seperti menunjukkan seperti hawila, maka dia ahwalu juling ya. Juling. Bermata juling. Terus dan awira maka dia akwaru. Ya, akwaru, buta sebelah. Maka engkau tidak mengatakan ma aswadahu wala dan tidak pula ma ahmarahu dan tidak pula ma ahwalahu dan tidak pula ma a'warahu dan tidak pula akwir bihi dan tidak pula ahwil bihi. Ya, tidak mengatakan ma aswadahu, betapa hitamnya. Iya, tidak ya. Tapi dalam bahasa Indonesia bisa ya. Bagaimana caranya ya? Akan datang insyaallah caranya ya. Misalnya dikatakan ma asadda sawadahu ya. Betapa kuat hitamnya, ya. Betapa sangat hitamnya. Pakai perantara kata asadda atau yang lainnya. Lanjut Mas. Asabi'u alla yakuna mabniyan lil maf'uli nahwu duriba zaitun fala taqulu ma aproba zaitan turidu ta'ajuba min durbin au uqi'a bihi uqi'a bihi li alla yaltabisu ada bita'ajubi min durbin auqa'ahu ya auqa'a. Auqa'a ini bermakna melakukan ya. Diartikan Mas. Yang ketujuh bukan fiil itu tidak dibangun untuk maf'ul. Yakni bukan fiil majhul. Contoh duriba zaitun, saya telah dipukul, maka engkau tidak mengatakan ma'adroba zaitan dengan engkau maksudkan dari pukulan yang terjadi yang dilakukan padanya, yakni yang dijatuhkan pada Zaid ya, agar tidak rancu ya, agar tidak rancu dengan ta'ajub dari pukulan yang dia lakukan.
yang dia lakukan ya. Jadi fiilnya yang dibuat ta'ajub itu mesti fiil yang maklum ya, bukan yang majhul. Yaitu 7 syarat fiil yang bisa dibuat sighoh ta'ajub. Nah, kalau fiil-fiil yang tidak bisa dibuat sighoh ta'ajub, kalau ingin menyatakan ketakjuban, maka caranya dengan yang disebutkan dalam bait setelahnya ya. Bait 480, wa asdid au asadda au sibhuhuma. Dan kata asdid atau asadda atau semisal keduanya, yakhlufu menggantikan ya, kata asdid atau asadda itu menggantikan ma ba'da syuruti udima, yang kehilangan sebagian syarat. Udima ini kehilangan ya, tidak terpenuhi. Atau semisal keduanya ya, tidak mesti asadda atau asdid, tergantung maksud yang diinginkan ya. Kemudian setelahnya diantara caranya adalah wa masdarul adimi ba'du yantasib, dan masdar al-adimi, fiil yang tidak atau fiil yang kehilangan syarat itu tadi, fiil yang tidak terpenuhi syarat, ba'du setelahnya, yakni setelah apa? Setelah kata asadda ya. Yantasib dinasobkan. Itu caranya ya, caranya akan disebutkan nanti. Wa ba'da af'il jarruhu bil ba yajib, dan setelah af'il jernya apa yang dimajrurkan, yaitu masdar dari fiil yang tidak memenuhi syarat tadi, majrurkannya dengan ba wajib, yakni wajib majrur dengan ba. Lanjut Mas. Yakni anahu yutawassalu ila ta'ajubi minal af'alil lati lam tastakmilis syuruta bi asdadi bi apa Mas? Bi asdid ya, asdid ya, bi asdid, bi asdid wa nahwihi wa bi asyadda wa nahwihi. Ya, jadi af'ala nanti yang tidak terpenuhi syaratnya diganti dengan asadda atau semisal asadda ya. Af'il diganti dengan asdid. Nah, itu rumusnya Mas ya. Asdid. Mengapa kita baca asdid ya? Ikut rumusnya af'il. Asadda af'ala. Ya. Itu. Terus wa yunsabu masdaru dzalikal fi'lil adimi syuruta ba'da af'ala maf'ulan wa yujarru ba'da af'ala bil ba'i ba'da af'il ya. Salah itu, bukan af'ala ya, ba'da af'il bil ba'i fataqulu ma asyadda dahraja tahu wastikhrajahu. Masdarnya istikhraj ya. Terus wa asdid bidakhrajatihi wastikhrajihi, yani wa asdid bistikhrajihi. Terus wa ma akbaha wa awarahu wa ma akbaha awarahu wa akbih bi awarihi wa ma asyadda hamaratahu. Apa itu masdarnya apa Mas? Khumrah atau hamrah?
Benar. Wa ma asad khumratahu ya, khumratahu. Wa ma asadda khumratahu. Wa asdid bi khumratihi. Ya. Yakni bahwasannya dijadikan perantara kepada ta'ajub atau dibuat perantara kepada ta'ajub dari fiil-fiil yang tidak memenuhi syarat-syarat dengan kata asdid dan semisalnya, dan dengan asadda dan semisalnya, dan dinasabkan masdar fiil itu ya, dinasabkan masdar fiil itu, yakni fiil yang tidak memenuhi syarat-syarat atau kehilangan syarat-syarat. Dinasabkannya itu setelah kata af'ala, maf'ulan sebagai maf'ul, dan dimajrurkan setelah af'il dengan ba memajrurkannya. Maka engkau mengatakan ma asadda dakhrajatahu. Ala dakhraja tidak bisa dibuat fi'il ta'ajub. Betapa sangatnya dakhrajatahu, menggelindingkannya itu ya. Wastikhrajihi dan mencabut wastikhrajahu dan mencabutnya itu atau mengeluarkannya. Wa asdid bidakhrajatihi, dan betapa sangat menggelindingkannya itu wastikhrajihi atau wa asdid bistikhrajihi, asdid bistikhrajihi, dan betapa kuat mencabutnya itu. Wa misalnya ma akbaha awarahu, betapa buruknya buta sebelahnya itu. Wa akbih bi awarihi, dan betapa buruknya buta sebelahnya itu. Wa ma asadda khumratahu, dan betapa sangatnya merahnya itu ya. Wa asdid bi khumratihi, dan betapa sangat merahnya itu. Paham ini Mas ya? Ini salah satu metodenya ya, salah satu metodenya itu dengan apa? Masdar. Metode yang lain adalah dengan masdar muawal. Nah, dan berikutnya adalah kalau ternyata ada dari fiil selain sulasi yang oleh orang Arab dibuat ta'ajub. Paham gambarannya? Kalau ada fiil-fiil yang tidak memenuhi syarat tapi oleh orang Arab dibuat untuk ta'ajub ya, maka beliau mengatakan wabin nuduri. Antum pakai titik apa enggak Mas? Nuduri, dal apa dal? Hah? Enggak ada titiknya. Ya, di sini ada titiknya. Salah ini ya, enggak ada titiknya yang benar ya. Wabin nuduri, jarang ya. Nudur bukan pakai titik ya. Benarkan aja. Wabin nuduri uhkum li ghairi madzukir. Dan dengan jarang, yakni dengan ketentuan jarang. Hukum, berikanlah ketentuan li ghairi madzukir, untuk selain yang disebutkan tadi, selain yang telah disebutkan. Wala takis ala ladzi minhu usir, dan jangan engkau kiaskan atas apa yang diriwayatkan darinya ya. Saya ulangi, misalnya ya, ma af koroni tadi dalam contoh ya, maaf koroni ila afwi robbi. Afkoro ini adalah sighah ta'ajub, tetapi asalnya dari fiil yang bukan sulasi, karena fiilnya adalah iftakoro. Maka afkoro ini tidak boleh dikiaskan. Seluruh fiil yang rumusnya ifta'ala dikiaskan menjadi af'ala, tidak boleh ya. Paham? Atau fiil yang majhul misalnya, fiil yang majhul dibuat ta'ajub, tidak boleh dikiaskan ya. Atau fiil yang nakis misalnya ada ta'ajubnya, tidak boleh dikiaskan. Paham? Ya, Iqra Mas siapa namanya? Aris ya. Yakni annahu idza warada bina'i
bina'u fi'lit ta'ajjubi min syai'in minal af'ali lati sabaqa annahu la yubna minha hukima binudhurihi wala yuqasu ala ma sami'a minhu. Ma sumi'a minhu. Nah, diartikan yakni bahwasanya apabila terdapat bentuk fi'il ta'ajjub dari sesuatu dari fi'il yang telah berlalu bahwasanya dia tidak dibangun darinya, dihukumi dengan kejarangannya itu. Ya, dengan bahwa ia jarang. Dan tidak dikiaskan atas apa yang didengar darinya. Seperti kakaulihim ma akhsarahu min ukhtusira fabanau af'ala min fi'lin zaidin ala salasati akhrufin wa huwa mabniyun lil maf'uli. Ya, ukhtusira terdapat dua syarat yang tidak terpenuhi. Yang pertama dia bukan sulasi, yang kedua dia majhul, ya. Mana ma'aksarahu? Ya, diartikan dulu, Mas. Seperti ucapan mereka ma'aksarahu, betapa ringkasnya. Ya, ahsantum, betapa ringkasnya, ya. Min ukhtusira, maka mereka membentuk fi'il, membentuk af'ala dari fi'il zaid ini lebih, fi'il yang lebih dari 3 huruf, sedangkan dia mabni untuk maf'ul. Ya, majhul lagi, ya. Sebenarnya kekurangan 2, tapi meskipun begitu ada, ya. Tapi tidak dikiaskan. Terus wa qaulihim ma ahmaqahu fabanu af'ala min fi'lil wasfu minhu ala af'ala nahwu hamiqa fahuwa ahmaku. Kan. Dan seperti ucapan mereka ma ahmaqahu, betapa buruknya dia. Betapa apa? Betapa buruk. Bodoh, Mas. Bodoh. Yeah. Betapa bodohnya dia. Maka mereka membuat af'ala dari fi'il yang sifat darinya atas wazn af'ala. Ya. Contoh hamiqa. Fahuwa ahmaku. Ya, hamiqa sifat musabahnya adalah ahmaku. Secara kaidah tidak boleh, ya, dibuat ta'ajjub. Tapi di sini ada, tidak boleh dikiaskan. Terus wa qaulihim ma a'sahu wa a'sibihi fabanau af'ala wa af'il bihi min asa wa huwa fi'lun ghairu mutasarrifin. Dan ucapan mereka ma'asahu wa a'sibihi, betapa apa ya? Betapa diharapkannya dia gitu ya, atau berharapnya dia. Betapa berharapnya dia. Maka mereka membuat af'ala dari dan af'il bihi dari kata asa, dan dia adalah fi'il yang bukan mutasarrif. Ya, tidak mutasarrif, karena enggak ada mudhari'nya, ya. Kemudian ketentuan yang berikutnya di bait 483, wa fi'lu hadzal babi la yuqaddama ma'muluhu. Dan fi'il bab ini tidak akan didahulukan makmulnya, yakni makmulnya tidak boleh didahulukan. Ini baru disebutkan, ya, bukan tadi. Wa waslahu bihi ilzama fi'il amr, dan lazimilah menyambung dengannya, Misalnya ini, ya, ma'aksana sama adalah makmul untuk fi'il aksana. Sama'a tidak boleh didahulukan. Ketentuan pertama. Ketentuan kedua, sama'a harus disambung dengan aksana. Tidak boleh di tengah ini ada ada pemisah, ya, ada pemisah. Misalnya apa, ya? Ma'aksana linadirina sama'a misalnya, ya. Tidak boleh ada pemisah. Wa waslahu bihi ilzama. Kemudian bait yang berikutnya 484, wa fasluhu bidzarfin au biharfi jarrin mustakmal. Dan dipisahnya, yakni antara muta'ajjab bihi dan muta'ajjab minhu,
dengan dzaraf atau dengan huruf jar mustakmalun digunakan, yakni ada. Wal khulfu dan perbedaan fi dzaka di dalam hal itu, yakni perbedaan pendapat boleh atau tidak, istaqarra telah tetap, yakni telah ada perbedaan. Artinya kalau yang memisahkan antara katakanlah ini ya muta'ajjab bihi dan muta'ajjab minhu itu dzaraf atau jar dan majrur yang merupakan makmul dari aksana atau dia itu muta'alliq kepada aksana, maka diperselisihkan ya boleh atau tidak, tapi digunakan dalam kalam Arab gitu. Iqra Mas. La yajuzu taqdimu ma'muli fi'li ta'ajjubi alaihi fala taqulu zaidan ma ahsana wala ma zaidan ahsana wala bi zaidin ahsin wa yajibu wasluhu bi amilihi fala yufsalu bainahuma bi ajnabiyyin fala taqulu fi ma ahsana mu'tika dirhama ma ahsana dirhama mu'tika. Nggih, diartikan Mas. Tidak boleh mendahulukan ma'mul fi'il ta'ajjub atasnya. Ya, ini atas fi'il itu. Maka engkau tidak bisa mengatakan zaidan ma ahsana dan tidak pula ma zaidan ahsana. Ya, asalnya adalah ma ahsana zaidan. Zaidan tidak boleh didahulukan sebelum ma, tidak boleh pula sebelum ahsana dan setelah ma. Terus dan tidak boleh pula bi zaidin ahsin. Ya, maksudnya ahsin bi zaid. Itu yang pertama. Terus ketentuan berikutnya. Dan wajib menyambungkannya dengan amilnya. Menyambungnya, yakni menyambung makmul itu tadi ya Mas ya, dengan amilnya. Terus maka tidak boleh dipisah di antara keduanya dengan kata ajnabi. Dengan kata ajnabi. Iya, kata ajnabi yakni yang bukan muta'alliq kepada fi'il itu. Fala taqulu, maka engkau tidak bisa mengatakan dalam kata ma'asana mu'tika dirhama betapa bagusnya pemberianmu, betapa bagusnya orang yang memberimu, betapa bagusnya orang yang memberimu dirham, menjadi ma'asana dirhama mu'tika. Yang kedua ini enggak boleh, yang boleh yang pertama ya, ma'asana mu'tika dirhama atau mu'tiyaka ya. Ma'asana mu'tiyaka dirhama, karena mu'tiyaka ini adalah muta'ajjab minhu dari ahsana. Kalau ma'ahsana dirhama mu'tiyaka tidak boleh. Gantian Mas Frendi, Bro. Wala farqa. Wala farqa fi dzalika bainal masruri wa ghairihi. Wala taqulu ma ahsana bi zaiti maron turidu. Betul Mas. Fala taqulu ma ahsana bisaitin maron turidu ma ahsana maron bisaitin. Wala ma ahsana indaka jalisan turidu ma ahsana jalisan indaka. Hati-hatian. Dan tidak ada perbedaan di dalam hal itu di antara majrur dan selainnya. Yakni pemisah itu apakah majrur atau selainnya, enggak ada perbedaan. Maka engkau tidak mengatakan betapa bagusnya Zaid. Itu tidak bisa ya Mas ya. Ma'asana bi zaidin maron. Kamu maksudkan ma'asana maron bi zaidin. Betapa bagusnya orang yang melewati. Orang yang melewati Zaid. Ya, kan saya kan maron bi zaidin. Tidak boleh bi zaidin didahulukan sebelum maron atau setelah aksana, karena dia akan memisahkan antara aksana dan maron. Paham? Asalnya kan ma'aksana maron bi zaidin. Betapa bagusnya orang yang melewati Zaid. Nah, kata aksana dan maron ini tidak boleh dipisahkan dengan kata bi zaidin ya. Walaupun bi zaidin itu adalah makmul dari maron. Terus dan tidak pula ma'asana indaka jalisan. Engkau maksudkan betapa bagusnya orang yang duduk itu di sisimu. Ya, orang yang duduk di sisimu. Tidak boleh dibalik, dipisah antara aksana dan jalisan dengan kata indaka. Paham ya? Kemudian ada pengecualian. Fa in kana dzarfu. Fa in kana dzarfu awil majruru ma'mulan li fi'lit ta'ajjubi
fa fi jawazil fasli bi kullin minhuma baina fi'li ta'ajjubi wa ma'mulihi khilafun wal masyhuru jawazuhu khilafan li fakhshi wal mubarid wa man wafaqahuma wa nasaba soy mariyu al-man'a betul maf'ul ila sibawaihi. diartikan Mas. Maka jika Dorof itu atau majrur adalah ma'mul untuk fi'il muta'ajjub, maka di dalam kebolehan memisah dengan masing-masing dari keduanya di antara fi'il ta'ajjub dan ma'mulnya ada perbedaan. Dan yang masyhur adalah bolehnya. Berbeda dengan yang tidak membolehkan. Dan mubarid dan orang yang menyepakati keduanya. Dan asoi miriyu menisbatkan pelarangan itu kepada Sibawai. Ya, pada Sibawai. Bentar ya. Misalnya ma ahsana maron bizaidin. Ma ahsana maron bizaidin. Maron adalah isim fa'il ya untuk marro yamuru. Betapa bagusnya orang yang melewati Zaid. Bizaidin ini ma'mul untuk maron ya, bukan ma'mul untuk ahsana. Sehingga bizaidin tidak boleh ditaruh di sini. Begitu juga misalnya ma ahsana jalisan indaka. Ma ahsana jalisan, betapa bagusnya orang yang duduk di sisimu. Indaka ini adalah ma'mul untuk jalisan ya. Sehingga dia tidak boleh diletakkan di sini ya. Berbeda kalau jar majrur atau dzaraf itu ma'mul untuk fi'il ini. Ini akan disebutkan contohnya, maka boleh diletakkan di tengah. Paham? Sama-sama jar majrur, tapi ini maf'ul untuk makmul untuk makmulnya gitu ya, bukan makmul untuk fi'il ini. Nah, gantian Mas Alvin. Wa mimma warada fihi al-faslu fi an-nasri qaulu Amr ibn Ma'di Kariba lillahi daru bani Sulaimin ma ahsana fil haija'i liqa'aha wa akrama fil lazabati ata'aha waspada fil makrumati baqa'aha. Dan termasuk apa yang ada padanya pemisah dalam prosa adalah ucapan Amr bin Ma'di Karib. Ya, nasr maksudnya adalah bukan syair ya. Pada bukan syair terus. Betapa hebatnya Bani Sulaim, betapa bagusnya pertemuan mereka saat perang, betapa mulianya pemberian mereka, betapa mulianya di dalam saat kekurangan itu. Betapa dermawannya pemberian mereka saat kekurangan, dan betapa teguhnya tetapnya mereka dalam perbuatan mulia. Lillahi daru Bani Sulaim. Lillahi daru ini untuk menunjukkan ta'ajub juga ya, tapi tidak masuk rumus. Daru secara bahasa itu adalah laban ya Mas. Susu ya, susu. Bayi yang baru lahir, hewan maupun manusia itu kan menyusu ya, susu. Kalau susunya itu kualitasnya tinggi, nanti anak tumbuh juga bagus ya. Nah, misalnya disebutkan di sini lillahi daru Bani Sulaim. Itu untuk ta'ajub. Lillahi daru itu betapa bagusnya, betapa hebatnya Bani Sulaim. Seolah-olah menggambarkan ya susu yang dulu diminum Bani Sulaim menumbuhkan menjadi tumbuhnya itu susu yang istimewa ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya susu yang istimewa sehingga dia sekarang menjadi orang yang istimewa ya, maksudnya itu maksud dari lillahi daru.
Ma ahsana fil haijai liqa'aha, ya. Jadi di sini fil haijai itu adalah makmul untuk ahsana, sehingga boleh dia berada di tengah antara ahsana dan liqa'aha. Paham? Asalnya kan ma ahsana liqa'aha, ya. Ini ma ahsana fil haijai, betapa bagusnya di dalam peperangan bertemunya mereka ini dengan musuh. Begitu juga kata wa akroma fil lazabati atau aha, dan betapa dermawannya pada saat kekurangan pemberian mereka. Ha kembali pada Bani Sulaim, ya. Dan betapa mulianya, betapa dermawannya walaupun pada saat kekurangan dan saat kekurangan pemberian mereka. Artinya ketika orang lain kekurangan atau di antara kekurangan mereka sangat dermawan dalam memberi. Wasbata fil makrumati, dan betapa kuatnya mereka, betapa teguhnya mereka di dalam kemuliaan kelanggengannya. Terus Mas. Wa qaulu aliyin. Wa qaulu aliyin karamallahu wajhahu. Ali itu ya, bukan alayin, aliyin, nggih. Wa qaulu aliyin karamallahu wajhahu. Wa qad marra bi Ammarin fa masaha turaba an wajhi. Aziz alayya abal yaqdani an araka sari'an mujaddala. Naam. Dan ucapan Ali karamallahu wajhahu, dan dia telah melewati Ammar. Ketika dia melewati Ammar, kemudian lalu dia mengusap tanah dari wajahnya. Betapa mulianya. Aziz yakni berat. Di dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum, ya. Azizun alaihi, berat. Betapa beratnya bagiku. Betapa beratnya bagiku, Abu Yaqdon, bahwa aku melihatmu jatuh di tanah. Ya, sorian ya sama. Sorian itu terbanting, ya. Mujaddalan ya sama, di tanah, jatuh di tanah. Ya, wallahu alam tentang syahid ini, ya. Aziz alayya, di sini alayya menjadi pemisah antara Aziz dan Abul Yaqdon. Ya, betapa beratnya bagiku Abul Yaqdon, yaitu aku melihatmu terjatuh di tanah. Terus Mas. Mimma warada minhu minan nazmi qaulu ba'dhi sahabati radhiyallahu anhum wa qala nabiyul muslimina taqaddamu wa habib ilaina an takunal muqaddama. Dan di antara apa-apa yang ada darinya berupa nazam adalah ucapan sebagian para sahabat radhiyallahu anhum, dan telah bersabda nabinya kaum muslimin, majulah kalian, dan betapa cintanya kepada kami. Ya, betapa ahbib ilaina. Dan betapa sangat cintanya kami itu, Mas, ya. Dan betapa sangat cintanya kami, engkau menjadi yang didahulukan. Ya, menjadi yang didahulukan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang didahulukan, yakni yang terdepan. Ilaina, lana, misalnya ini kita kasih faedah, ya, tidak apa-apa. Misalnya ma ahabba Zaidun ilaina, dengan misalnya ma ahabba Zaidun, kok Zaidun, Zaidan Mas, ya, Zaidan, ya, Zaidan lana. Apa bedanya? Ma ahabba Zaidan ilaina, ma ahabba Zaidan lana. Ma ahabba Zaidan ilaina itu yang mencintai adalah kita. Betapa Zaid itu sangat kita cintai. Ma ahabba Zaidan lana, yakni betapa cintanya Zaid itu kepada kita. Paham? Saya ulangi.
Kalau ma'ahabba Zaidan ilaina, yakni yang mencintai kami. Ya, Zaidan yang dicintai. Kalau ma'ahabba Zaidan lana, yang mencintai Zaid, yang dicintai kami, ya. Kul ingkana abaukum dan seterusnya, ahabbu ilaikum, ya, lebih kalian cintai, ini kalian lebih mencintai. Terus Mas. Wa qawluhu khalilayya ma ahra bidil lubi an yura saburun walakin la sabila ila sabri. Dan ucapan seorang penyair, wahai kawanku, betapa pantasnya bagi orang yang memiliki pikiran akal, ya betul, bahwasanya dia dilihat dalam keadaan sabar, tetapi tidak ada jalan kepada kesabaran. Ya. Ma'akhra bidil lubi ayyura saburun. Betapa pantasnya bagi yang memiliki akal itu untuk terlihat sabar. Di sini maf'ulnya adalah ayyura saburun, masdarnya, ya. Ma'akhra bidil lubi. Ma'akhra. Ya betul. Ayyura saburun ini adalah maf'ul untuk fi'il ta'ajjub ma'akhra. Bidil lubi ini pemisahnya, ya. Allah ta'ala alam, ya. Selesai dari bab ta'ajjub, ya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Allah ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin.